Saya Tifa Solesal melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons kasus pengiriman kepala babi ke wartawan Tempo. Hasan Nasbi berkelakar agar kepala babi itu dimasak saja. Hasan mengklaim pengiriman kepala babi bukan ancaman bagi wartawan Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, karena ia melihat sikap Cica yang santai via media sosial. Ia mengklaim Cica justru minta dikirimi daging babi. Sebelumnya kantor Tempo mendapat teror paket kepala babi dari pengirim tak dikenal. Paket itu bertuliskan Cica, salah satu wartawan dan pembaca acara Bocor Alus di YouTube Tempo. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Pernyataan Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke jurnalis Tempo agar dimasak saja menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Ucapan Hasan dinilai tidak berempati dan mengabaikan prinsip kebebasan pers. Menanggapi kritik atas ucapannya, Hasan Nasbi melalui pesan WhatsApp kepada Kompas TV menyatakan, justru teror harus direspon dengan cara seperti Francisca merespon teror itu. Biar KPI si peneror gak kesampaian. Saya hanya menyempurnakan cara untuk mengecilkan si peneror. Ucapan Hasan Nasbi atas teror kepala babi ke jurnalis Tempo agar dimasak saja dinilai pengamat politik tidak berempati dan meremehkan teror yang dihadapi media massa. Menurut pengamat, sebagai orang yang berada di lingkaran istana, seharusnya Hasan merespons sebuah teror kebebasan pers dengan cara yang kondusif dan bersimpati. Salah satu bentuk tidak punya rasa empati kepada kawan jurnalis Tempo yang sedang mendapatkan ancaman dan teror politik berupa pengiriman kepala babi. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang cukup identik dengan kekuasaan, yang cukup dekat dengan juru bicara penguasa, itu memberikan statement-statement yang sebenarnya tidak kondusif dan bahkan terkesan tidak simpati terhadap ancaman yang terjadi pada kawan jurnalis. Ini jelas sebagai bentuk meremehkan bagaimana ancaman dan intimidasi politik kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan media di masa-masa yang akan datang itu akan semakin terjadi.